Halo Sobat 7, perkenalkan nama saya Arlan Juarsa. Pernah penasaran nggak sih bagaimana suatu artis itu bisa masuk label rekaman lalu menjadi seorang bintang? Nah, hari ini kita akan bahas hanya di Sabtu Me Time Trans 7. Yang dikerjakan untuk divisi ENR di sebuah label adalah bertanggung jawab terhadap seluruh produksi yang akan dipublikasikan. Jadi lagu itu berarti kan ada apa ya? Ada audionya yang kita bisa nikmati akhirnya. Kemudian ada artwork, ada covernya, ada yang biasanya sih pakai foto, tapi sekarang udah bisa macam-macam. Kemudian ada music video atau sering disebut video klip, itu merupakan tanggung jawab dari divisi saya, ENR, hingga nanti begitu sudah jadi, kita akan share ke divisi lain seperti promo, marketing, kemudian sosial media, dan lain-lain, sehingga bisa kita nikmati seperti saat hari ini. Aspek yang paling penting ya untuk dimiliki oleh seorang musisi atau artis itu sebetulnya kalau menurut saya itu adalah karakter. Jadi kita sering sekali melihat atau mempunyai idola artis-artis, banyak sekali musisi-musisi, tapi kalau tidak bisa membedakan diri dengan artis yang lain, akhirnya akan cepat untuk dilupakan gitu. Jadi menurut saya karakter itu sangat penting. Seorang musisi bisa punya potensi untuk menjadi seorang bintang, sebetulnya aspeknya cukup banyak gitu. Tapi kalau menurut saya yang utama itu adalah mau belajar terus. Jadi dia mempelajari sekarang itu seperti apa, secara industri, secara tren musik seperti apa, dan harus mempelajari dirinya sendiri. Mempelajari dirinya sendiri itu maksudnya adalah tidak memaksakan apa yang bukan menjadi dirinya dia sendiri. Jadi pada saat misalkan sekarang trennya lagi seperti ini nih, gue pengen kayak gitu padahal dia nggak kayak gitu. Jadi dia harus mengenal diri sendiri, kemudian mempelajari industrinya seperti apa, dan mau belajar, dan kemudian punya kemauan yang kuat ya, karena industri musik atau hiburan itu bukan suatu yang mudah, nggak segampang kita kalau ngeliat di TV atau sosial media ada yang ngetop gitu, mungkin perjalanannya nggak semudah itu gitu. Jenis musik yang sangat diminati ya, sangat diminati di Indonesia sebetulnya sejak puluhan tahun yang lalu pun sampai sekarang masih sama. Sebetulnya adalah genre musik yang benang merahnya adalah pop gitu. Jadi tapi pop itu juga sangat luas, sekarang sangat berkembang sekali. Dari zaman dulu juga ada pop rock, mungkin pop dangdut pun itu ada juga yang masih dalam area pop ya. Kemudian banyak lagi, pokoknya yang di Indonesia itu masih kuat di area pop sebetulnya. Ini agak sulit pertanyaannya ya. Apakah orang itu perlu good looking untuk menjadi seorang artis ngetop atau idolanya gitu ya? Sebetulnya good looking itu balik lagi ke personality orangnya. Kalau dia mempunyai self confidence yang kuat, membawakan karya-karyanya dengan pede, kita yang menikmatinya sudah bias tuh, maksudnya orang ini keren ya gitu. Tapi mungkin orang lain yang tidak meminati musiknya atau karyanya bisa ngelihat biasa-biasa aja kok, tapi begitu sudah tenggelam dalam karyanya, good looking itu mungkin bisa
bisa bisa tercapai gitu. Menseleksi musisi solo atau solois atau dengan band gitu ya. Proses seleksinya sebetulnya masing-masing punya tantangan yang berbeda. Jadi kalau kalau solois itu lebih ke personality sebetulnya. Personality, karakter suara, kemudian attitude dan segala macam. Ada beberapa hal yang memang bisa kita kembangkan, ada yang ya mungkin sudah karakternya begitu. Sementara kalau band atau grup mungkin cenderung relatif bisa lebih rumit, tergantung kalau saya selalu ngelihat seberapa solid mereka gitu. Karena kalau misalnya nanti ada konflik satu keluar atau apa, itu bukan hanya satu masalah yang hilang, bisa jadi bermasalah sama yang lain gitu. Jadi pada saat proses penseleksian grup atau band itu yang saya lihat adalah setiap personil itu mempunyai peran masing-masing. Kita lihat seberapa saling percayanya mereka terhadap peran yang diberikan. Bagaimana seorang musisi memiliki karir yang panjang? Sebetulnya itu adalah tidak bergantung hanya terhadap musisi itu sendiri. Ini semua adalah teamwork, seperti yang kita lakukan di Musika selaku label rekaman adalah partnership, menjadi suatu keluarga besar yang saling mendukung gitu ya. Pada saat artis itu pasti ada, namanya seniman, punya idealisme, punya mungkin ada titik jenuhnya juga gitu. Itulah suatu peran label rekaman untuk bisa mensupport dia secara moral juga, tidak hanya secara teknis dan produksi dan lain-lain, tapi secara moral itu tidak kalah penting. Nah, supaya bisa panjang sebetulnya harus di-set visi misinya setiap periode gitu, ada jangka pendek, ada jangka panjang. Jadi sehingga dengan situ kita bisa lihat seberapa dinamis karirnya si artis tersebut. Gitu sih kurang lebih. Kesehatan mental artis itu cukup penting juga ya dalam hal mereka berkarya, menjaga sustainability-nya karirnya mereka. Jadi kalau sebagai label rekaman, komunikasi itu paling penting. Kadang kita selalu melakukan suatu interaksi yang cukup rutin dengan artis, apa yang mereka sedang alami, apa yang sedang mereka rasakan, dan apa yang ingin mereka capai gitu. Dan kadang-kadang tujuan itu tidak tercapai, itu cukup wajar gitu. Tapi tergantung seberapa besar usaha yang kita lakukan. Sehingga kita bisa mengantisipasi suatu masalah dari sisi mental artisnya. Balik lagi, yang utama adalah komunikasi. Untuk penyanyi atau musisi pemula supaya bisa dilirik label besar tuh seperti apa sih? Harus bagaimana sih sebetulnya? Sekarang eranya beda sama dulu. Kalau dulu mungkin misalkan kita calon artis nih ya, atau berusaha untuk bisa tembus ke label rekaman, kita akan harus banyak manggung-manggung, kita harus banyak relasi apa segala macam. Sekarang relasi itu cukup penting juga, masih penting. Yang kedua adalah sosial media. Sosial media, seberapa aktif kita di sosial media. Bagaimana bakat kita bisa ditemukan oleh label rekaman kalau kita tidak terdengar atau tidak terlihat dimanapun. Sehingga peran sosial media itu sangat penting. Kalau punya bakat yang dirasa
cukup menonjol, seharusnya itu ditonjolkan. Gimana? Udah kebayangkan bagaimana seorang A&R atau artis and repertoire bisa menemukan bakat atau merekrut artis? Oke, saya Arlan, pamit dulu. See you!